Halo semua, perkenalkan saya Ansa Putra. Saya adalah mahasiswa Teknologi Pendidikan dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 21105241053. Pada saat video ini dibuat, saya sedang menjalani ujian akhir di semester 4 ini dan video ini merupakan salah satu proyek UAS saya di mata kuliah Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana menggunakan website Wordtune AI, sebuah alat bantu menulis yang didukung oleh teknologi AI. Sebelum kita masuk untuk membahas website copywriting Wordtune AI ini, akan lebih baik kalau kita paham dulu apa itu website AI. Lalu, apa itu website AI copywriting sendiri? Website AI sendiri merupakan website yang menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk meningkatkan pengalaman penggunanya. Website AI untuk copywriting menggunakan AI untuk menulis sesuatu atau konten teks secara otomatis. Dengan menggunakan AI, website AI copywriting ini dapat menghasilkan teks yang menarik dan juga sesuai dengan topik yang diinginkan. Misalnya, jika teman-teman ingin membuat sebuah artikel tentang pendidikan, maka website AI ini dapat menuliskannya dengan mudah dan cepat. Selain itu, karena menggunakan AI, website AI copywriting ini juga dapat menyesuaikan gaya penulisan sesuai dengan preferensi penggunanya. Jadi, teman-teman dapat memilih gaya penulisan yang diinginkan, misalnya itu gaya penulisan yang formal ataupun yang informal, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Website Wordtune AI ini merupakan sebuah website yang menawarkan alat bantu menulis yang bisa membantu teman-teman untuk menulis dengan lebih baik. Teman-teman bisa menggunakan website Wordtune AI ini untuk menulis ulang kalimat atau menyempurnakan gaya bahasa. Ini juga bisa menyesuaikan nada dan juga menghasilkan ide. Website ini dibuat oleh AI21 Labs, sebuah perusahaan yang didirikan oleh para ahli AI. Untuk dapat menggunakan website Fortune AI ini, teman-teman dapat membuat akun terlebih dahulu. Untuk dapat membuat Untuk dapat menggunakan website Fortune AI ini, teman-teman perlu membuat akun terlebih dahulu. Teman-teman bisa menggunakan Google atau bisa menggunakan Apple, juga bisa menggunakan Facebook ataupun email. Untuk kali ini saya akan menggunakan Google sebagai akun utama saya.
Baik, saya sudah login menggunakan Google ya. Nah, setelah itu, teman-teman bisa langsung masuk ke halaman utama website ini. Di sini, teman-teman bisa melihat beberapa fitur-fitur seperti ada rewrite. Rewrite ini merupakan eh, fitur yang memungkinkan teman-teman untuk menulis ulang kalimat teman-teman dengan cara yang berbeda, tapi tetap menjaga makna aslinya. Teman-teman juga bisa memilih tingkat perubahan yang teman-teman inginkan, seperti misal dari minimal dan juga mulai dari minimal hingga ke ekstrim. Ini teman-teman juga bisa memilih gaya bahasa yang teman-teman inginkan, mulai dari formal hingga kasual. Di sini fitur ini sangat berguna untuk menghindari plagiat, untuk meningkatkan variasi, dan juga membuat kalimat menjadi lebih menarik. Ini ada fitur juga, ini ada fitur Spices. Spices itu fitur yang membuat mengenerate teks untuk memperkaya teks kalian, kemudian memberi argumen atau membantah argumen atau memberikan sebuah lelucon kecil. Di sini ada switch to read and summaries. Jadi di sini bisa uh, seperti kita bisa membuat chatbot baru. Kemudian di sini juga ada fitur yang namanya summarize dari PDF. Jadi kita menginput PDF, kemudian PDF itu di-scan sama website Wordon AI ini. Kemudian website Wordon AI ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan menyesuaikan dengan file PDF yang kita kirim tadi. Kita klik I'm done. Kemudian di sini ya, di sini itu ada fitur rewrite yang tadi sudah dijelaskan. Ini mengganti kalimat menjadi kalimat yang kasual, ini kasual, atau bisa menggunakan formal. Kemudian di sini ada memperpendek kalimat, shorten. Kemudian ada expand, mengexpand kalimat. Kemudian tadi ada spices, ini minimal ada harus um, menginput 3 kata, minimal 3 kata. Kemudian kita bisa menggunakan fitur spices ini. Kemudian di bawah itu ada jumlah kata atau kalimat ini di sini, jumlah word dan jumlah karakter. Kemudian di sini clear clear formatting atau mengedit untuk formatting teks, ada italic, ada underline, bold, terus penomoran, numbering, terus bullet, kemudian ada heading 1, heading 2. Di sini juga teman-teman bisa meminta untuk si Wordtune AI ini untuk menulis. Ini misal ada pilihan untuk um, teks untuk blog ataupun meeting, agenda meeting ataupun thread Twitter ataupun LinkedIn post. Kemudian saya akan mencontohkan beberapa fitur, cara menggunakan fiturnya. Misalnya di sini rewrite ya, kita akan menggunakan kalimat voice sebagai catatan karena website Wordtune Editor ini masih beta, masih belum optimal. Tentunya bahasa Indonesia itu masih sedikit digunakan, maksudnya belum secara optimal digunakan dalam aplikasi atau AI ini. Baik, kita akan mencontohkannya. Kita akan mencontohkan dengan kalimat dengan bahasa Inggris ini. Indonesia is the large country. Misal seperti ini aja, kita kasih klik, kemudian kita bisa klik rewrite. Misal sebelumnya kita klik dulu casual atau formal. Untuk casual ini bahasanya jadi lebih
casual, jadi tidak kaku. Ini jawabannya bisa muncul di sini ya. Tapi ini sebagai catatan, ini ada 9 daily reward left. Jadi kalau kita bukan user premium, ini ada batasan untuk kita menggunakan fitur-fiturnya. Dan fitur yang tersedia untuk akun free itu hanya 10 kali menggunakan fitur. Jadi kita bisa berhemat. Jadi misal saya akan mencontohkan untuk fitur yang di Spices ya. Kita akan menggunakan website AI, website Fortune AI. Kita akan menggunakan Spices. Nah, di Spices, fitur Spices ini ada beberapa pilihan fitur-fitur ya. Ada continuing writing. Continuing writing itu melanjutkan kalimat, atau ini explain, menjelaskan, menambahkan penjelasan secara detail. Kemudian ada emphasis atau expand. Ini kemudian ada mendemonstrasikan atau memberikan contoh. Ini kemudian ada counter argumen. Counter argumen itu melawan opini, beberapa opini gitu. Kemudian define. Define itu menjelaskan, menganalisis dari satu kalimat yang sudah kita input tadi. Kemudian ada give an analogy. Give an analogy ini memberikan komparasi yang simple, yang dapat dipahami dengan mudah gitu. Kemudian ada statistical fact. Statistical fact ini menambahkan sebuah data poin statistika untuk membantu kalimat ini supaya lebih berbobot atau lebih dapat dibantu dengan baik menggunakan statistika ini. Kemudian ada fitur ini membuat sebuah lelucon kecil supaya kalimat yang kita buat itu tidak terlalu kaku. Kemudian ada historical fact. Ini fitur menambahkan fun fact dari riwayat-riwayatnya, dari histori sejarah gitu. Kemudian ada nature fact. Ini juga mirip seperti yang historical fact, tapi ini tentang alam gitu. Kemudian ada inspirational quote, ini menambahkan kata-kata bijak, kata-kata mutiara gitu dari person yang famous gitu, yang terkenal. Sini juga teman-teman kalau ingin berkontribusi dalam pengembangan Fortune AI ini, teman-teman bisa mengklik ini untuk meminta, menyarankan Fortune AI ini untuk menambahkan fitur-fitur yang ingin teman-teman ada gitu di Fortune AI ini. Baik, ini akan saya coba menggunakan continue writing, fitur yang simple. Jadi kita tunggu ini proses. Nah, di sini teman-teman bisa lihat website Fortune AI ini menambahkan kalimatnya, menjelaskan atau melanjutkan kalimatnya menggunakan AI ya tentunya. Ini bisa jadi judul misalnya website Fortune AI. Terus ini adalah tambahan dari si Fortune AI itu sendiri. Fortune AI is an AI-powered website optimization tool that help you create content that is more engaged and effective for your website visitor. It uses natural language processing and machine learning to provide personalized content optimization and suggestion. Nah, kalau di sini teman-teman bisa, misal ini kalimat teman-teman sudah oke, ataupun sudah dapat diterima kalimat yang diberikan dari website
website Wordtune Editor ini, teman-teman bisa klik accept, atau teman-teman kalau belum puas dengan jawaban dari website Wordtune AI ini, kita bisa meminta untuk jawaban yang lain menggunakan ini, fitur ini, another suggestion. Another suggestion ini akan menjawab, melanjutkan kalimat yang tadi, namun dengan jawaban yang berbeda dari yang saat ini kita dapat itu. Kemudian kalau back tulis itu kembali ke fitur-fitur Spices tadi, ini misalnya kita akan menggunakan explain-nya. Kita akan menggunakan fitur explain, kita klik, website Wordtune AI-nya akan memproses. Nah, ini merupakan hasil dari explain Wordtune AI. Wordtune AI is an AI tool that help business optimize their website content to increase their organic. Nah, ini bukan penjelasan yang dibuat oleh Wordtune AI untuk kalimat ini, website Wordtune AI. Misalnya kita pilih accept, ini menjadi kalimat kita gitu. Ini sudah jadi kalimat kita. Ini di sini juga ada shortcut untuk kita melihat atau menggunakan fitur spicy. Di sini juga ada added spice. Ini continue writing, ini riwayat untuk kita menggunakan ini ya. Kemudian kita akan coba menggunakan fitur yang namanya define. Define ini akan menganalisis kalimat yang kita input di website Wordtune AI ini. Misalnya kita klik define. Nah, ini akan menganalisis kalimat ini nih yang kita sorot tadi. SEO is the process of optimizing. Kita bisa ubah another suggestion. Jadi jawabannya sudah diubah menjadi lebih panjang, juga lebih kompleks. Jadi kita ubah lagi bisa. Nah, ini beda topik ya. The main term in the text is Wordtune AI. Jadi fitur define ini menganalisis semua kalimat yang sudah kita input dalam Wordtune AI ini. Jadi jadi jawaban dari si fitur define ini, the main term in the text is Wordtune AI. Jadi inti pembahasannya itu adalah Wordtune AI. Wordtune AI merupakan sebuah website optimization tool that use AI to help business improve the online visibility. Nah, kita pilih accept untuk menerima jawaban tadi atau back tulis untuk kembali ke fitur Spices. Ini ada beberapa fitur-fitur. Nah, itu merupakan sebuah studi kasus ataupun bisa disebut pencontohan menggunakan kasus seperti itu ya. Lalu setelah melihat beberapa pencontohan atau studi kasus tersebut, saya harap teman-teman sudah bisa mendapatkan gambaran ya
tentang bagaimana menggunakan website Wordtune AI ini. Website ini bisa sangat berguna untuk membantu teman-teman untuk menulis dengan baik, terutama jika teman-teman sering ada kesulitan apa gitu dalam menemukan kata-kata yang tepat, ataupun mengatur gaya bahasa yang cocok sesuai dengan preferensi teman-teman, ataupun mencari ide-ide baru menggunakan fitur rewrite atau fitur explaining atau fitur-fitur yang ada pada Wordtune Editor ini. Namun, uh, untuk sebagai catatan ya, tadi sudah saya singgung beberapa kali, terdapat beberapa kekurangan ataupun kelemahan dari website Wordtune Editor ini. Jadi ini kekurangan-kekurangan ini untuk kita sebagai pengguna itu perlu memperhatikan kekurangan ini. Yang pertama, website ini tuh masih dalam tahap pengembangan, sehingga mungkin masih ada beberapa bug ataupun error yang terjadi. Kemudian yang kedua, website ini masih memiliki batasan dalam jumlah karakter atau kalimat yang bisa diproses dalam satu waktu. Jadi kalimat itu tidak bisa sekali input langsung beberapa paragraf, itu masih belum bisa. Kemudian yang ketiga, perusahaan ini masih belum mendukung semua bahasa. Tadi bahasa Indonesia masih belum optimal, jadi jawabannya masih ngaco ataupun bahkan bisa jadi tidak ada jawaban dalam bahasa Indonesia. Sehingga mungkin tidak semua kalimat bisa diproses, disesuaikan dengan website Wordtune AI ini. Kemudian yang keempat, website ini masih belum sempurna dalam memahami konteks atau semantik dari teks yang dimasukkan, sehingga mungkin masih ada beberapa saran atau hasil yang tidak relevan atau tidak akurat. Karena itu, saya sarankan untuk teman-teman tidak hanya mengandalkan website Wordtune AI ini sebagai alat bantu, tapi tetap menggunakan pengetahuan dan intuisi teman-teman sebagai penulis. Teman-teman juga perlu melakukan pengecekan ulang terhadap teks yang telah dihasilkan oleh Wordtune AI ini. Baik, untuk sekarang saya akan menjelaskan beberapa tips dan trik untuk menggunakan Wordtune AI ini, yaitu untuk yang pertama, sini bisa kita lihat ada pilihan untuk menjadi ekstensi dari Edge web browser Edge ekstensi. Ekstensi ini sangat berguna untuk teman-teman untuk menghemat waktu daripada membuka websitenya secara langsung seperti ini. Lebih baik untuk kita menambahkan ekstensi untuk web browser Edge ini. Bisa kita klik di Add to Edge. Sini kita akan dibawa ke halaman Microsoft Store ya. Di sini ini saya sudah memasangnya ekstensi. Nah, ini akan berada di sini kalau kita sudah memasang ekstensi Wordtune AI-nya. Secara fungsional ini sama saja dengan yang ada di website. Terus kalau kita mau lewat websitenya, langsung kita go to editor, kita akan dibawa ke Wordtune editor. Baik, seperti ini. Untuk tips yang pertama yaitu karena di sini ada maksimal untuk kita para pengguna yang notabene bukan pengguna premium, kita hanya dibatasi 10 kali menggunakan fitur. Misalnya kita akan mengetik
kasus plagiarisme oleh AI seperti ini, kita akan menggunakan rewrite. Nah, di sini ada 9 daily rewrite lab. Ini seperti yang saya sudah sebutkan tadi, kita hanya dibatasi untuk 10 kali saja dalam menggunakan fitur ini. Untuk trik ini, kita bisa menggunakan beberapa akun untuk kita bisa gonta-ganti akun supaya kesempatan kita untuk menggunakan fitur-fitur di yang ada di Wordtune ini bisa bertambah, tidak hanya 10 kali. Misal ini ganti ke ini. Nah, ini juga kalau misal ganti ke formal atau casual atau shorten expand ini menggunakan kesempatan kita ya. Jadi berhemat-hematlah teman-teman dalam menggunakan kesempatan ini. Saya pilih ini. Tapi berbeda dengan fitur rewrite, kalau di fitur Spices kita tidak ada batasan ya. Jadi kita bisa menggunakan ini sesuka hati kita, tidak terpaku pada aturan-aturan atau batasan dari akun yang free. Nah, ini seperti ini kita tidak dikasih info untuk beberapa kali kesempatan menggunakan fitur gitu. Kita pilih accept. Seperti ini. Kemudian ada satu trik lagi untuk ini, menggunakan fitur read and summarize. Kita klik saja. Ini akan menggunakan, kita akan dibawa ke Wordtune Read. Kita disuruh upload file di sini. Nah, sebelum itu kita akan diberi 3 pilihan. Kita akan ditanya oleh welcome read ini. Hey there, what are you reading for? Ini untuk misal saya untuk study. Summarize something a word. Misal ada laporan atau ada berita atau ada sesuatu yang kita tulis gitu. Juga ada misal penelitian atau apa gitu, ada ini majalah, artikel atau yang lain. Kita bisa klik skip atau kalau kita mau lanjutkan kita pilih academic paper. Satu langkah lagi kita harus mengupload file di sini ya. Kalau di sini kita tidak ada batasan seperti yang di rewrite itu, jadi kita bisa memaksimalkan fitur ini dengan menggunakan ini. Dan sebagai catatan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu ada batasan-batasan fit. Seperti ini ya, kita bisa upload di sini. Misal saya akan mengupload sebuah artikel. Saya akan mengupload artikel. Ini saya sudah mengupload satu artikel. Oh no. Nah, seperti yang kita lihat tadi ya, ini masih banyak bug atau masih belum optimal. Ini juga bisa kita pastekan link di sebuah jurnal atau sebuah artikel jurnal penelitian itu bisa. Teks juga bisa. Dan kita kembali ke Wordtune Editor. Untuk di sini
Untuk informasi yang lain kita bisa melihat di sini ya di Help Center. Di sini ada My Wordtune account tentang akun kita. Terus ada apa yang bisa Wordtune lakukan untuk kita gitu. Ada Wordtune Read fitur Wordtune Read yang tadi itu. Kemudian ada untuk iOS dan mobile app. Ada fitur Spices. Juga ada Wordtune API, Integrated Wordtune AI into your apps and product. Ini ada Wordtune for Microsoft Word. Ini ada sebuah ekstensi lagi, tapi ini dikhususkan untuk Microsoft Word. Di sini juga ada, misal kita mau membeli plan subscription gitu, payment premium, ada diskon atau apa gitu. Terus ada, misal kita mau melaporkan suatu troubleshoot atau ada error atau ada bug itu di sini bisa. Ini di sini ada shortcut untuk kita menuju ke sosial media milik Wordtune AI ini. Di sini juga ada Wordtune, how can we help? Kalau kita ada kebingungan tentang Wordtune AI ini, kita bisa menanyakan di sini, search for help, atau kita message adminnya, CS-nya, misal, atau kita mencari pertanyaan, kita mencari topik-topik yang relevan dengan apa yang akan kita tanyakan kepada Wordtune AI ini, apa yang kita rasa masih bingung. Udah ada berita dari Wordtune AI tentang aplikasi, tentang website ini tentunya. Baik, cukup sekian pembahasan saya mengenai tutorial menggunakan website Wordtune AI sebagai alat bantu untuk copywriting. Saya harap teman-teman bisa sedikit paham atau sedikit memiliki gambaran untuk cara penggunaan ataupun fitur-fitur yang ada pada website Wordtune AI tadi yang sudah saya jelaskan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan tunggu video berikutnya. Terima kasih.